Salam pemirsa Love Channel Medan, salam jumpa kembali, salam sehat. God is good all the time. Terpujilah Tuhan, saat ini kita boleh bersama kembali untuk belajar firman Tuhan dalam pelajaran sekolah Sabat. Sungguh enak buah rambutan, lebih manis buah nanas. Kitab Ibrani berbicara tentang iman, harapan perjanjian baru adalah Kristus. Baik, pemirsa Love Channel Medan yang diberkati Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa yang disampaikan oleh Ibu Rina. Baik, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baik pada saat ini. Kami akan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya Tuhan memberkati masing-masing kami yang menyampaikan dan memberkati pemirsa Love Channel Medan dimanapun mereka berada. Biarlah firman yang kami dengarkan boleh membawa berkat dalam kehidupan kami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggaran kami. Karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Amin, terima kasih Ibu Rina. Baik pemirsa, seperti biasa saat ini kita masih bersama lovers kita yang tetap setia bersama dengan kita. Mari kita sapa lovers kita. Salam Ibu Manafe, terima kasih sudah hadir kembali bersama lovers dan pemirsa. Bagaimana kabarnya Ibu? Salam jumpa, baik berkat Tuhan. Puji Tuhan dapat bertemu kembali dalam acara seperti ini. Bergabung dengan Love Channel Medan. Dan biarlah acara ini boleh menjadi berkat bagi kita. Awan putih berarak-arak. Ditiup angin ke arah barat. Anak Tuhan bersorak-sorak. Karena harapan kedatangan Yesus yang semarak. Amin, terima kasih Ibu Manafe, luar biasa. Baik, halo Ibu Rina, bagaimana kabarnya Ibu? Shalom Ibu Rita, shalom lovers, shalom pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Kabar baik, senang kita boleh bertemu kembali. Biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya. Mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih Ibu Rina. Baik pemirsa, kami juga berharap semoga pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada saat ini kabar baik dan sehat. Tuhan memberkati. Baik, seperti biasa mari kita siapkan Alkitab kita. Mari belajar, mari berbagi. Baik, pelajaran pekan ini pelajaran yang ke-8. Judulnya Pengharapan Perjanjian Baru. Mari kita buka Alkitab kita sebagai ayat inti terdapat pada 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Demikian firman Tuhan. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Pemirsa, untuk mengawali pada pelajaran kita ini, perlu kita tahu bahwa Perjanjian Baru adalah buku kitab. Walaupun kitab ini ditulis dalam bahasa Yunani, namun semua penulisnya kecuali Injil Lukas yang menulisnya adalah orang Yahudi. Artinya, buku ini ditulis dari sudut pandang holistik Ibrani, menyeluruh, dan bukan dari sudut pagan Yunani. Pagan itu adalah penyembah berhala ya. Nah, mari kita baca pada kitab Ibrani 11 ayat 39 sampai 40. Kitab ini berbicara tentang pahlawan iman, bahwa upah surgawi itu berpusat kepada Kristus. Inilah yang disebut pengharapan perjanjian baru. Baik, selanjutnya kita belajar tentang harapan di luar kehidupan ini. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, di zaman Yunani kuno abad ke-5 sebelum Kristus, ya, seorang sejarawan menuliskan pada waktu itu bahwa manusia
pada saat kelahiran sudah dimulai dengan periode berduka. Artinya mereka berpikir bahwa manusia itu setelah dewasa akan menghadapi penderitaan. Memang catatan ini secara logika digambarkan ada benarnya juga. Lalu kemudian di awal abad ke-20 setelah Masehi, sebuah iklan koran di Amerika menulis, ya, begini katanya. Mengapa hidup jika Anda dapat dikubur hanya dengan $10? Ya. Topik di atas tadi lebih dari artinya lebih dari satu penulis mengomentari tentang ketidakbermaknaan akan kehidupan manusia itu. Agak mengerikan memang, tetapi memang sangat sulit kita berdebat dengan logika ya. Kadang-kadang begitu. Lalu bagaimana dengan kita? Tentu saja berlawanan dengan kita, apa yang menjadi topik di atas tadi ya. Seberapa berharga pengharapan dan iman kita? Kenapa? Karena kita memiliki sebuah pengharapan. Pengharapan ini di dalam Yesus Kristus. Surga menjadi tujuan kita. Jika kita kehilangan surga, maka kita pun kehilangan segala-galanya. Ya. Nah, pemirsa, semakin menarik memang ulasan kita untuk sepekan ini. Dan selanjutnya kita akan mendengarkan ulasan dari Ibu Manafe. Silakan Ibu. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan ini merupakan satu topik yang sangat-sangat penting dan menarik. Hari Senin, aku akan datang kembali. Siapa yang akan datang? Yesus akan datang. Seorang yang menjadi juru selamat kita akan datang. Dan 4 kali dalam Wahyu mengatakan bahwa janji kedatangannya itu akan pasti dan segera. Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janjinya. Seperti kebanyakan orang mengatakan, dari sejak dulu sampai sekarang, janji kedatangannya tetap ada. Tapi mengapa tidak datang-datang? Yesus tidak pernah gagal menepati janji. Kenapa? Ia sabar terhadap kamu, supaya tidak ada yang binasa. Diberikan kesempatan bagi kita, supaya kita merubah perbuatan kita, merubah tabiat kita, menjadi sama seperti Yesus. Semua yang mati hanya tidur dalam sesaat, dan segera akan dibangkitkan. Nah, itulah pengharapan. Janji kedatangannya tetap relevan, tetap cocok sampai saat ini. Karena hidup kita singkat dan bahkan sangat singkat, Yesus akan segera datang. Dan kedatangannya hanya sesaat setelah kematian. Kita tidak tahu berapa lama kita tidur lalu bangun. Demikian juga halnya dengan berapa lama orang itu mati dalam kubur. Dan pada waktu dia bangkit, Yesus sudah ada. Yang perlu bagi kita adalah, perhatikan, ketekunan dalam penantian. Yesus akan datang dan pasti datang dengan segera. Nah, aku akan membangkitkan dia. Pelajaran hari Selasa. Khotbah di atas bukit menyatakan, aku roti hidup yang memberikan kehidupan kepada manusia. Hidup kekal dijamin di dalam dia. Tadi pada awal, pada ayat hafalan dikatakan, hanya dalam Yesus ada kehidupan. Ia yang percaya akan dibangkitkan pada akhir zaman. Percaya akan mendapat hidup kekal. Karunia hidup kekal, karunia kebenaran yang datang pada kita melalui iman kepadanya. Jadi, Wahyu 14 ayat 12. Sekali lagi, di dalam penantian, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kita kepada Yesus. Terima kasih. Luar biasa ya Ibu ya. Semakin menguatkan iman kita bahwa janji Tuhan itu pasti dan segera.
yang ditunggu Tuhan dari kita adalah ketekunan kita dalam penantian. Demikian ya Ibu ya. Baik, semakin menarik ya, kita akan mendengarkan ulasan yang akan disampaikan oleh Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Rita. Pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada, kita sampai pada hari Rabu. Pada saat sangkakala berbunyi. Ada yang berpendapat bahwa teori keabadian jiwa yang alami mengatakan bahwa Kristus pada kedatangan yang kedua kali akan membawa bersamanya dari surga jiwa-jiwa orang yang benar dan yang telah mati itu. Dengan demikian dapat dipersatukan kembali masing-masing dengan tubuh yang sudah dibangkitkan. Tetapi penafsiran ini tidak selaras dengan keseluruhan ajaran Paulus. Karena sering kita dengar kalau orang yang sudah mati, katanya sudah bersama Bapa di surga. Kalau memang orang yang sudah mati sudah bersama Bapa di surga, tidak perlu Paulus menyebutkan kebangkitan terakhir orang Kristen sebagai harapan Kristen. Jika jiwa orang benar yang telah mati sudah bersama Bapa di surga, tetapi sebaliknya Paulus mengatakan bahwa orang yang sudah mati dan benar, mereka tidur di dalam Yesus akan bangkit dari kematian pada akhir zaman. Harapan kebangkitan terakhir membawa penghiburan bagi orang Tesalonika yang berduka. Harapan yang sama dapat membantu kita menghadapi dengan percaya diri saat-saat menyakitkan ketika cengkraman dingin kematian merenggut orang-orang yang kita kasihi, bahwa nantinya kita akan bertemu dengan mereka dengan penuh sukacita ketika sangkakala itu berbunyi, ketika Tuhan datang. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita pada hari Kamis. Pertemuan yang kekal. Ini adalah yang luar biasa. Ada beberapa pengkhotbah populer yang mengatakan bahwa ada pengangkatan rahasia yang terjadi sebelum 7 tahun kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam pengangkatan rahasia ini katanya, orang-orang Kristen yang setia akan tiba-tiba atau diam-diam tanpa diketahui akan dibawa ke surga. Sementara orang di dunia bertanya-tanya, apa yang terjadi pada mereka? Orang-orang mungkin menemukan mereka dalam mobil tanpa pengemudi. Mereka hanya meninggalkan baju karena pengemudinya telah diangkat ke surga, yang tinggal hanya pakaiannya. Teori ini sampai dibuat menjadi 4 film, dan ini mempromosikan ajaran palsu. Tentu ini tidaklah benar. Tidak ada ayat Alkitab yang dapat mendukung pendapat ini. Tapi Paulus mengatakan, pengangkatan ini tidak ada yang rahasia, karena kedatangan Yesus akan dilihat semua manusia yang hidup, dan dibangkitkan orang mati, dan kebangkitan orang mati akan terjadi. Akan ada bunyi sangkakala waktu Yesus kembali. Kedatangan Yesus yang kedua kali akan membawa perjumpaan yang paling menakjubkan yang pernah ada. Orang benar yang ada akan diubahkan dalam sekejap mata dengan suara Tuhan. Mereka dimuliakan, dibuat abadi, dan orang-orang kudus yang bangkit akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan mereka di udara. Malaikat akan mengumpulkan umat-umatnya dari 4 penjuru, dari ujung surga ke ujung yang lain. Kita boleh baca Alkitab kita, Matius 24 ayat 31. Anak-anak kecil akan dibawa ke ribaan ibu mereka. Teman-teman kita yang sudah lama mati dipersatukan dan tidak pernah berpisah lagi. Dengan kesukaan, anak-anak Tuhan bersama-sama pergi ke kota Allah. Ini adalah janji yang luar biasa yang terjadi ketika Tuhan datang. Harapan kita semua, kita ada di sana menyaksikan keajaiban itu dan mendapat hidup yang kekal dan tinggal di kota yang Allah telah sediakan. Untuk itu, kita harus mendengarkan panggilan Tuhan. Percayalah kepadanya dan setialah sampai akhir. Terima kasih, Bu Rita. Baik, terima kasih Ibu Rina. Kalau kita mendengarkan ulasan yang sudah disampaikan ya dari tadi, bahagia sekali kita mendengarnya. Kita harus percaya bahwa memang orang yang mati dalam kebenaran Yesus Kristus akan dibangkitkan.
kebangkitan. Sekali lagi yang diminta oleh Tuhan dari kita adalah ketekunan kita dalam penantian itu. Baik, pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dan lovers, saat ini kita sudah sampai di penghujung ulasan kita dan kesimpulan akan disampaikan oleh Ibu Manafe. Ya, terima kasih Ibu. Jadi pelajaran saat ini, minggu ini sangat menarik bagi saya secara pribadi ya. Tetapi bagi semua umat-umat Tuhan yang percaya kepada Yesus, ini merupakan janji yang luar biasa. Pengharapan yang sangat gemilang. Itulah sebabnya tidak ada yang sia-sia bagi kita kalau kita percaya kepada Yesus. Karena hanya mereka yang ada dalam Kristus yang memiliki hidup kekal. Tinggallah di dalam Yesus. Pengharapan hidup kekal dan kebangkitan itu hanya ada dalam kebangkitan Yesus. Yesus sedang menyediakan tempat bagi kita di surga. Dan setelah itu selesai, Dia akan menjemput kita datang dan tinggal bersama-sama dengan Dia di sana. Bukankah ini suatu pengharapan yang luar biasa? Yesus akan membangkitkan mereka yang mati dalam Dia dan mengubah mereka yang masih hidup, dan sama-sama transformasi perubahan itu akan ada saat Yesus memanggil kita pada kedatangannya yang kedua. Saudara-saudara pemirsa yang saya sayangi dan hormati, jangan sampai kita lemah iman untuk pengharapan kedatangan Yesus. Dia akan menghapus air mata, Dia akan pertemukan kita dengan semua kekasih kita yang mendahului, dan kita akan hidup selama-lamanya. Amin. Amin. Luar biasa ya. Saya juga secara pribadi bahagia sekali semakin dikuatkan iman kita kepada penantian Yesus yang kedua kali. Baik pemirsa Love Channel Medan yang berbahagia dan lovers, terima kasih ya untuk ulasan yang sudah disampaikan. Kiranya kita sudah mendengarkan pelajaran untuk sepekan ini. Semoga bermanfaat dan kiranya Roh Kudus menolong kita untuk memberikan kekuatan iman kita sampai Yesus datang yang kedua kali, sehingga kita boleh bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang kita kasihi. Terima kasih sekali lagi lovers. Terima kasih kepada pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Dan saat ini kita tutup pertemuan kita ini dengan doa disampaikan oleh Ibu Manafe. Mari kita berdoa. Bapa yang pengasih, Bapa yang penuh dengan kebaikan yang tidak pernah meninggalkan kami bersyukur kepadamu untuk Yesus yang telah Engkau kirimkan dan menebus kami dari segala kesalahan kami. Bersyukur karena Yesus ada kehidupan, sehingga kami mempunyai pengharapan untuk hidup kekal pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Biarlah Roh Suci menolong kami untuk tetap setia, bertekun di dalam Tuhan menurut firman-Mu. Dan biarlah kami semakin sedia untuk kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan untuk hidup kekal yang Tuhan sediakan bagi masing-masing kami yang percaya kepada Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Manafe. Pemirsa Love Channel Medan dan lovers, kita akan bersua kembali pada pekan mendatang tentunya dengan pelajaran yang semakin menarik lagi. Harapan masa depan. Semoga kita semua senantiasa dilindungi, diberkati Tuhan, dan menjadi berkat dimanapun berada. Dan jangan lupa, pemirsa, mari kita bagikan pelajaran yang begitu indah ini sehingga kepada semua sahabat kita, keluarga, dimanapun berada, sehingga kita semua bersama-sama tidak ada tertinggal satupun
untuk dibangkitkan kepada kehidupan kekal dan kita tetap bertekun di dalam penantian kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Salam. Halo. Halo.